Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Pulau Sumatera dan memberi pengaruh banyak di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Sesungguhnya adalah kependekan dari nama Dahanapura yang berarti kota api. Kepindahan Prabu Airlangga dari Kauripan atau Sidoarjo sekarang ke Daha atau Kediri. Daha adalah pusat dari kerajaan Airlangga yang bernama Panjalu. Kediri mencapai puncaknya di masa generasi kelima, yakni di masa Prabu Joyoboyo. Pada masa Jayabaya ini, kekuatan militer Kediri sangat besar, hingga menguasai beberapa kerajaan di Jawa, dan bahkan pengaruhnya hingga Sumatera. Bahkan kronik Cuvanci menyebut secara rinci Raja Jawa kala itu menguasai wilayah Pacitan, Medang, Tumapel atau Malang saat ini, Dieng, Ujung Galuh atau sekarang Surabaya, Jenggi, Papua Barat, Sumba, Bali, Gurun atau Sorong di Papua Barat, Tanjung Pura di Borneo, Pulau Timor, Banggai di Sulawesi, dan Maluku. Ketokohan Prabu Jayabaya sangat luar biasa di zamannya dan membawa pengaruh kuat di tanah Jawa hingga beberapa abad kemudian. Setelah berdiri selama 180 tahun, kerajaan Panjalu Kediri akhirnya runtuh setelah Prabu Kertajaya dikudeta oleh seorang Akubu baru di Tumapel dengan dukungan politik dari para pemuka agama. Akubu yang jika dipersamakan dengan jabatan sekarang sebagai seorang camat itu bernama Ken Arok dalam Serat Pararaton. Di masa Singosari, Kediri dan Kahuripan juga tetap menjadi daerah yang spesial, mempunyai jasa besar sekaligus memiliki kewibawaan tinggi. Di antaranya adalah Lembu Sora dan Gajah Mada yang berjasa menyelamatkan Jaya Negara. Dari bekal Bayangkara, Gajah Mada lalu diangkat menjadi patih di Kahuripan, mendampingi Dyah Gitaria yang kala itu menjadi Bre Kahuripan. Selang tidak lama, dia lantas berdinas di Daha, mendampingi Dyah Wiyat atau Raja Dewi yang kala itu menjadi Bre Daha. Ketika Dyah Gitaria Bre Kahuripan menjadi Raja Majapahit dengan nama Tribuana Tunggadewi, bersamaan dengan itu pula Gajah Mada diangkat sebagai Rakian Mahapati. Sementara posisi Bre Kahuripan digantikan oleh anak sulung Tribuana dengan suami tercintanya Cakradara Kertawardana Bre Tumapel, yakni Dyah Hayam Wuruk. Sementara Bre Daha tetap dijabat oleh Dyah Wiyat hingga wafat saat Hayam Wuruk telah menjadi Maharaja Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kerajaan ini termasuk kerajaan kuno di Indonesia yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya 1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, yaitu pada masa kekuasaan Hayam Wuruk antara 1350 sampai 1389 Masehi yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Asal mula kerajaan Majapahit diceritakan
bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Kublai Khan pun marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika pasukan Mongolia tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka untuk menarik pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Tanggal kelahiran kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Raja Patni menunjukkan anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Masa keemasan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut sebagai Raja Sanegara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, yaitu Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 Masehi, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah ketika terjadi Perang Saudara atau Perang Paregreg pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Pada tahun tersebut digambarkan gugurnya Brikertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindra Wardhana. Kemunduran kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara, yang menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Kerajaan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang
berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Sejak saat itu, Pangeran Benowo naik tahta menjadi raja baru di Pajang bergelar Sultan Prabu Wijaya. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin.
Dalam kongres itu pula untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba.
Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.